Jakarta, 11 Januari 2023. KPK menahan LE Gubernur Papua sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Papua. LE diduga mengatur beberapa kegiatan lelang proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan meminta fee 14% dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Papua. LE juga diduga menerima pemberian gratifikasi lain yang berkaitan dengan jabatannya dengan total uang senilai 10 miliar. Wah, banyak sekali korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus pidana korupsi di Indonesia tak kunjung hilang. Sebuah data menunjukkan dari tahun 2004 sampai Juli 2020, tindak pidana korupsi di Indonesia sebanyak 1032 kasus dengan jenis perkara korupsi yang kerap dilakukan, yaitu penyuapan sebanyak 683, penggadaan barang atau jasa sebanyak 206, dan beberapa perkara lainnya seperti koin anggaran dan perizinan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bapak Giri Suprabdiono dalam webinar yang diselenggarakan oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS pada hari Rabu tanggal 28. Menariknya, Bapak Giri menyebutkan pelaku pidana korupsi memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau well education. Tak jarang mereka koruptor telah menamatkan pendidikan S3 atau program doktor. Jadi, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Kebanyakan orang mungkin masih menganggap kalau korupsi itu hanya sebatas perbuatan seseorang mengambil uang yang bukan haknya. Padahal korupsi itu sebenarnya bisa muncul berbagai penyebab dan bahkan tempat terjadinya korupsi tidak hanya sebatas arena politik. Percaya atau tidak, sebenarnya perbuatan korupsi tersebut juga bisa terjadi di sekolah. Loh, apa bisa? Bisa. Yang pertama, datang terlambat ke kelas. Korupsi jenis ini termasuk ke dalam korupsi waktu. Mirisnya, pelaku dari korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga oleh guru. Misalnya, ada siswa ketika jam pelajaran, tetapi ia malah pergi ke kantin untuk jajan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sedangkan untuk guru, biasanya korupsi waktu pelajaran dilakukan ketika ia dengan sengaja datang telat di kelas karena sedang asyik bercengkerama dengan guru-guru lain di ruang guru. Yang kedua, melebih-lebihkan jumlah uang iuran sekolah. Melebih-lebihkan biaya sekolah sudah jelas merugikan. Tindakan korupsi yang mirip seperti yang dilakukan oleh koruptor-koruptor besar. Parahnya, oknum-oknum yang melebih-lebihkan biaya sekolah ini bukan hanya siswa yang ingin mengambil uang iuran untuk keperluan pribadinya. Tak jarang kedapatan kasus kalau justru sekolahlah yang melebihkan jumlah biaya sekolah dengan alasan untuk membantu pembangunan sekolah. Padahal, hal tersebut bisa saja merupakan pungutan liar, terutama jika dilakukan oleh oknum sekolah negeri. Yang ketiga, bolos sekolah.
Ternyata, bolos sekolah juga merupakan bentuk korupsi. Lebih tepatnya, termasuk juga korupsi waktu. Bolos sekolah termasuk ke dalam jenis korupsi karena seorang siswa yang kewajibannya adalah untuk belajar, tapi malah meninggalkan kewajibannya untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan menurut dirinya pribadi. Bahkan tak jarang mereka sampai berbohong kepada orang tuanya. Perilaku penyelewengan tersebut itulah yang dimaksud dengan korupsi waktu. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Sifat serakah, tamak, rakus. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal, bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya, sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Selanjutnya, faktor penyebab eksternal. Yang pertama, aspek sosial. Aspek sosial kehidupan sosial seorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Selanjutnya ada aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menggerus kewajiban utamanya, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Melalui perhitungan untung rugi, pemimpin hasil money politik tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya. Yang terpenting baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika hanya produk hukum yang tidak jelas aturannya. Pasal-pasalnya multitafsir
dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara. Selanjutnya yang kita bahas yaitu bahaya korupsi. Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang dirasakan sendiri oleh kita semua. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiple efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara. Salah satunya lewat indeks persepsi korupsi. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat pemerintah bahkan menteri. Sudah 2 mantan menteri kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi, yaitu Ahmad Suyudi dan Siti Fadilah Supari. Yang kedua, dampak korupsi terhadap pembangunan. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas pembangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. Ketiga, korupsi meningkatkan kemiskinan. Jadi, teman-teman semuanya yang melihat video ini, katakan tidak pada korupsi agar negara kita bisa maju seperti negara lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.